Ya, pemirsa, besok 22 Desember Indonesia akan menyaksikan bagaimana 3 calon wakil presiden berdebat. Tema ekonomi akan menjadi isu paling ditunggu. Setidaknya ada sejumlah poin yang akan dibahas, diantaranya adalah terkait ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, investasi hingga APBN. Lantas seperti apa kekuatan para calon wakil presiden dalam debat besok? Berikut ulasannya untuk Anda. Bahwa ini punya ketegasan yang luar biasa. Dua ini sama-sama tidak dijawab. Tunggu dulu, aku mau jawab. Boleh saya selesaikan dulu. Debat kedua menuju Pilpres 2024 akan segera dilaksanakan oleh masing-masing calon wakil presiden. Setiap calonnya tentunya sudah menyiapkan ide dan gagasannya. Lalu, apa kata fakta? Sebelumnya dalam debat pertama, isu pemindahan ibu kota negara dari kota Jakarta menuju Kalimantan Timur menjadi poin yang paling krusial. Dalam sesi debat tersebut, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN yang dimana nanti akan menjadi titik keseimbangan dalam keadilan pembangunan. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo dan Gibran juga menyetujui pembangunan IKN untuk mengintegrasikan pembangunan yang berkelanjutan. Namun berbeda halnya dengan pasangan nomor urut 1 Anies dan Caimin yang justru menolak perpindahan ibu kota karena dinilai hanya memindahkan pusat pemerintahan ketika sedang menghadapi masalah seperti rekam jejak pemerintah kolonial Belanda. Debat selanjutnya yaitu debat yang paling ditunggu, yaitu debat calon wakil presiden. Para calon wakil presiden akan dipertemukan dengan isu-isu yang lebih sensitif dengan menyampaikan strateginya masing-masing. Tema debat kedua yang akan diselenggarakan 22 Desember nanti menjadi debat yang dinantikan publik karena sempat memicu kontroversi, yakni debat calon wakil presiden. Publik akan melihat kualitas ketiga cawapres dalam menyampaikan ide dan gagasan konkret beserta argumennya. Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa dengan Caimin, memiliki karir politik. Dan karir politik terakhirnya yakni menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Caimin juga pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wali kota Solo. Sebelum terjun ke dalam dunia politik, Gibran aktif berkecimpung dalam dunia bisnis kuliner. Yang terakhir, calon wakil presiden nomor urut 3, yakni Mahfud MD. Siapa yang tak kenal Mahfud MD? Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM. Ia juga pernah menjabat sebagai Hakim Konstitusi Indonesia serta anggota DPR RI. Sosok calon wakil presiden di debat kedua sudah tidak diragukan lagi. Terlebih masing-masing sudah memiliki pengalaman dan kekuatannya sendiri. Ada plus minusnya ya. Kalau kita bicara Caimin sebagai cawapresnya Pak Anies Baswedan, tentu bagaimanapun kan beliau ketua umum partai politik dan punya pengalaman panjang di pemerintahan. Kemudian Mas Gibran, meskipun umurnya masih sangat muda, tapi saya kira pengalaman beliau sebagai wali kota Solo ini kan cukup membantu bagaimana menguasai persoalan di lapangan, terutama yang menyangkut isu-isu sentral ekonomi. Kemudian ada Pak Mahfud MD, ya saya kira beliau paling senior dan punya pengalaman panjang di pemerintahan. Saya kira baik Caimin maupun Pak Mahfud ini kan memang punya kelebihan bagaimana menghadapi berbagai forum, ya termasuk forum debat calon wakil presiden yang akan digelar. Saya kira kita tidak meragukan kepiawaian mereka dalam forum debat. Tahap debat selanjutnya yakni debat kedua yang mengusung tema perekonomian Indonesia yang hingga saat ini masih menjadi polemik di masyarakat. Terlebih lagi dengan beberapa kasus yang ada, masyarakat kerap menjadi korban. Dalam debat ini nantinya para calon wakil presiden akan membahas beberapa poin, diantaranya ekonomi digital, pajak, investasi, perdagangan serta infrastruktur, serta perkotaan. Ya, karena tema-temanya menyangkut soal ekonomi, infrastruktur dan beberapa subtopik terkait dengan ekonomi, ya tentu
calon wakil presiden memang dituntut untuk bisa menguasai topik-topik yang akan diangkat dalam debat calon wakil presiden. Karena sebetulnya substansi debat adalah bagaimana menguji kemampuan retorika para kandidat, termasuk dalam menyampaikan deskripsi program berikut visi dan misinya. Karena sebagus apapun narasi program, tapi kalau cara penyampaiannya kurang baik, kurang tepat, ya tentu akan kurang mengena kepada masyarakat. Lalu, seberapa besar pengaruh debat cawapres nantinya terhadap elektabilitas para capres dan cawapres? Performa kandidatnya pun buruk dalam tanda kutip sekalipun, mereka akan tetap setia. Nah, sayangnya sebagian dari undecided voter ini tidak terlalu menaruh perhatian penting terhadap proses debat atau tidak menonton debat. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah apakah forum debat calon presiden dan calon wakil presiden ini berpengaruh terhadap elektabilitas calon, ya saya kira ada pengaruhnya tapi tidak terlalu signifikan karena ceruk pasar yang diperebutkan sekali lagi adalah ceruk pasar yang undecided voter, pemilih yang belum menentukan dukungan terhadap pasangan capres dan cawapres. Sejauh ini belum ada yang spesifik memuat larangan dalam debat capres. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum, regulasi debat capres dan cawapres diatur dalam pasal 27. Namun, aturan itu hanya memuat tata cara pelaksanaan debat. Larangan hanya ditujukan kepada moderator dan hal lain yang mempersoalkan dasar negara dan pembukaan Undang-Undang 1945. Sementara itu, capres dan cawapres hanya dilarang melakukan apa yang dilarang dalam kampanye, seperti menghasut hingga mengadu domba. Ya, baik di undang-undang maupun di PKPU sebetulnya kan sudah mengatur larangan debat, meskipun kerangka regulasi yang ada itu belum cukup detail terkait dengan larangan-larangan apa yang harus dipegang oleh semua kandidat. Beberapa hal yang dilarang yang paling fundamental adalah tidak diperbolehkan untuk menyerang aspek personality kandidat atau calon menyangkut dengan agama, suku, ras, etnik, termasuk mempersoalkan dasar negara kesatuan Republik Indonesia dan sesuatu yang membahayakan keutuhan NKRI. Ide gagasan yang disampaikan akan disaksikan oleh seluruh masyarakat yang nantinya akan menjadi penentu seperti apa calon wakil pemimpin negara Indonesia. Namun tetap, debat capres saat ini dan selanjutnya akan berpengaruh pada pilihan masyarakat. Saya Ismalia beserta juru kamera Raga Firdaus dan Andri Setiawan. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.